Ohayo gozaimasu teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini hari keempat kita di Tokyo, tepatnya di Osaka. Nah, semalam kan kita baru sampai ya dari Tokyo ke Osaka, pulang dari Disneyland langsung naik Shinkansen langsung ke Osaka. Capek banget tentunya, dan kita nggak sempat istirahat kayaknya cuman 3 jam karena kita sampai di Osaka jam 12-an, setengah 1. Kita perjalanan ke hotel itu setengah jam, kita beberes dan baru tidur jam 2 pagi. Lumayan ya, tapi kita harus berangkat lagi jam 8. Jadi kita jam 6 itu udah bangun, siap-siap, terus sarapan, dan kita jam 8 sudah harus beranjak ke Nara Park. Hari ini kita mau ke Nara Park dan kita mau lihat pohon sakura yang banyak banget di Nara Park. Sungguh cantik, nggak sabar mau foto-foto di sana. Nah, ini perjalanan kita jalan kaki sekitar 15 menit menuju stasiun terdekat dari hotel. Lihat deh, banyak banget yang jual makanan. Mungkin kalau versi kita tuh kayak jual nasi uduk dan gorengan ya. Ternyata orang Jepang juga suka gorengan, teman-teman semua. Ya sudah, kita lanjut ya. Kita jalan kaki ya, lumayan lah ya. Di Indonesia kita jarang jalan kaki, dan di Jepang kita full jalan kaki. Itu ngitung olahraga. Dan perjalanan ini untuk anak saya masih tetap pakai stroller. Alhamdulillah banyak bantuan dari adik-adik. Jadi ya saya nggak terlalu capek untuk dorong-dorong. Dan juga jangan lupa ya teman-teman, kita pakai jaket, pakai baju 2 lapis karena udaranya masih dingin. Lanjut, nanti di stasiun juga jangan lupa kita bawa minuman juga, karena biar kitanya nggak kelelahan. Indomaret apa? Hypermart. Dan setelah perjalanan sekitar 15 menit jalan kaki ya, yang biasanya kita selalu naik ojek kalau di Indonesia, sekarang kita naik jalan kaki untuk menuju ke stasiun dan tempat wisata. Akhirnya kita sampai juga, dan yang saya lakukan pertama kali adalah saya lapar, jadi harus makan. Kebetulan pasca kecelakaan saya belum bisa makan apa-apa ya, hanya bisa makan bubur, susu, dan jus. Jadi cari yang ringan-ringan saja. Dan ini kebetulan ada jual semacam buah di cup, dan itu untuk jusnya ada mesin khusus, jadi nggak kotor, dan ini buahnya beku, jadi nggak perlu tambah es lagi, udah dingin. Dan ini saya dibantu oleh pelayannya cara buat jus ini, kalau tidak salah harga sekitar 35.000 ya, 35.000 versi uang kita. Lumayan ya, tapi seenggaknya saya nggak kekurangan nutrisi juga, dan juga saya kena minum jus juga biar saya kuat sepanjang jalan. Karena perjalanan kita masih panjang, jadi kita harus kuat, fit, dan jangan sampai kekurangan sumber tenaga dan vitamin. Isi ya, jus ya. Oh ya, kita ini sekarang ada di stasiun Tengachaya, dan ini terdekat di Airbnb yang saya tempati. Jadi untuk menuju Nara Park itu kita harus ke stasiun besar Osaka atau Shin Osaka. Jadi dari Tengachaya ke Shin Osaka. Nah, nanti kita ganti line kereta dan kita langsung ke line yang menuju ke Nara Park. Perjalanan dari Tengachaya atau dari Airbnb saya itu menuju ke Nara Park sekitar 1 jam. Sebenarnya pada hari itu Osaka nggak terlalu padat ya dibanding Tokyo, tapi ya lumayan aja, masih banyak orang juga.
Dan ini jangan lupa, anak-anak suka banget pasti yang namanya gacha. Bolehlah setelah dikoleksi, menyenangkan anak biar semangat jalan kakinya. Oh ya, di stasiun Osaka ini banyak sekali jual makanan. Jadi kalian itu kalau misalnya lapar bisa mampir dan beli makanan buat bekal nanti di Nara Park. Di Nara Park itu sebenarnya ada juga sih stasiun yang langsung berhubungan dengan mall. Tapi ya kalau seandainya buat cemilan-cemilan di jalan lah biar nggak kelaparan, karena kita full jalan jadi harus kuat, kita harus strong. Yeay, coba lihat. Nah, ini kita lagi nunggu keretanya. Kereta itu sekitar per 5 menit. Dan juga jangan salah ya, jangan salah naik ya. Jadi satu line itu juga, satu rel itu bisa banyak line. Nah, kita pastikan juga kita naik kereta nomor berapa. Dan kita bisa cek di Google Maps. Jadi sangat memudahkan sekali sebenarnya. Dan ini kita sedang menuju Nara Park. Kebetulan kita ini perginya rombongan dan ada pemandu wisata, jadi aman. Dan ini kita udah sampai ya di Nara Park. Lucu-lucu banget lukisannya, dan ada bahasa Indonesia juga tadi. Selamat datang di Nara Park atau Taman Nara. Mungkin karena saking banyaknya turis yang datang ke Jepang ya. Jadi bahasanya, sambutannya itu sudah ada bahasa Indonesia. Nah, ini nih kita sudah keluar stasiun. Jadi mulai rame dan banyak makanan juga di sini ya. Jadi kalau misalkan kalian datangnya siang, kalian bisa sarapan dulu. Di Taman Nara itu tidak ada jual makanan. Jadi kita bisa ke minimarket dulu, kita bekal, nanti kita bisa sambil nyemil-nyemil di Taman Nara. Tapi jangan lupa harus bawa plastik karena di sana tidak ada tempat sampah. Jadi kita kumpulin di plastik bekas makanan kita, nanti kita cari tempat sampah dan kita buang. Untuk toiletnya saya kira agak kurang bersih ya. Entah kenapa dibanding dengan stasiun Nara Park itu toiletnya agak berantakan. Jadi sebelum kalian ke Nara Park, baiknya kalian sudah ke toilet di stasiun. Dan ini kita sudah mau mulai sampai, udah mulai banyak bunga sakura, bagus banget. Dan juga jangan lupa ya, untuk HP di fullin baterainya, karena kita bakal banyak foto-foto dan video di sini. Dan untuk rusa-rusanya, lihat deh, udah nggak ada tanduk lagi karena tanduknya sudah dipotong untuk menghindari dari bahaya para wisatawan. Nah, ini alhamdulillah saya kesini sekitar tanggal 7 April ya, dan itu bunga masih ada, bunga sakura. Tapi sayangnya sudah berwarna putih, sudah bukan warna pink lagi. Nggak boleh gitu, kasar. Dilus is elus. Terus. Sebenarnya suasananya mirip sama Istana Bogor ya, banyak rusa. Cuman bedanya Istana Bogor kita nggak bisa masuk dan kita tidak bisa lebih dekat ya, karena kan di dalam pagar. Nah kalau ini rusanya bebas, tapi canggihnya ya itu tuh rusanya tidak kabur gitu, jadi aman. Dan kita bisa foto-foto dengan rusa asal tetap harus melihat posisi yang dan jarak yang aman ya. Apalagi kita bawa anak-anak.
Jadi harus cari yang aman. Oh ya, kita ini di Nara Park ini sekitar 2 jam, nggak kerasa banget. Karena tamannya luas dan anak-anak tuh happy ya. Seperti bermain sama rusa dan juga spot-spot untuk kita take video dan take foto itu banyak. Dan untuk awal-awal memang nggak terlalu banyak bunga sakura. Jadi kita agak jalan sedikit, agak arah ke toilet ya, agak belakang itu banyak spot. Jadi kalian jangan hanya di satu spot aja, coba agak yang ke dalam lagi, berjalan lagi sedikit, itu nanti cocok untuk yang suka-suka foto-foto kayak saya. Sebenarnya kalau nggak pas misalnya nggak ada, foto sama sakuranya aja dulu. Yuk. Jadi ambilnya. Iya. Tengah-tengah mbak. Ada mau. Ayo. Oh ya, kita ini di Nara Park ini sekitar 2 jam, nggak kerasa banget. Karena tamannya luas dan anak-anak tuh happy ya. Seperti bermain sama rusa dan juga spot-spot untuk kita take video dan take foto itu banyak. Dan untuk awal-awal memang nggak terlalu banyak bunga sakura. Jadi kita agak jalan sedikit, agak arah ke toilet ya, agak belakang itu banyak spot. Jadi kalian jangan hanya di satu spot aja, coba agak yang ke dalam lagi, berjalan lagi sedikit, itu nanti cocok untuk yang suka-suka foto-foto kayak saya. Nah, setelah kita puas foto-foto di Nara Park, kita lanjut ke semacam spot wisata ya. Jadi kayak servis turis gitu, turis service area. Jadi kita mau numpang sholat. Nah, di sana itu ada musola. Lumayan kita bisa numpang sekalian ke toilet dan juga kita bisa numpang sholat. Untuk tempatnya bersih. Dan juga di sana itu ada pelatihan-pelatihan seperti membuat aksesoris Jepang. Cuman karena kita waktunya mepet, jadi kita hanya numpang sholat saja. Dan juga ada danau sebenarnya, cuman nggak sempat saya foto ya, nggak saya video. Dan setelah kita puas bermain dan makan di stasiun terdekat Nara Park, kita langsung pulang ke hotel. Dan juga karena kita harus siapin tenaga, besok kita mau ke Kyoto. Kyoto kita berangkat dari Airbnb itu jam 7:30. Jadi kita harus siapin tenaga biar fit terus. Oh ya, kita ini juga sebelum nyampe Airbnb mampir ke Second Street. Jadi kayak toko thrifting gitu. Dan untuk harganya lumayan ya. Ada yang dapat bagus dan harganya sangat murah. Tapi kebetulan karena saya sedang lelah, saya tidak sempat untuk video tokonya. Jadi saya hanya menunggu di depan toko. Tapi untuk teman-teman yang mampir ke Osaka wajib ya cobain masuk ke sini. Tapi kalian harus santai ya, karena sebenarnya kalau kita lagi santai itu kita lebih mudah dapat barang-barang yang kita inginkan. Dan lanjut, kita sekarang pulang, kita istirahat, tenaga kita harus kita simpan dan lanjut ke video berikutnya teman-teman ya. Besok kita mau ke Kyoto, seneng banget kita pakai baju kimono.
Selamat malam teman-teman semua. Selamat istirahat. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.